Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, sahabat tercinta, baik yang live di sini ataupun yang online. Hari ini kita akan bahas mengenai musnah, hancur karena gibah dan fitnah, karena fitnah dan gibah, ya. Saudara-saudaraku tercinta, manusia itu makhluk sosial. Makhluk yang selalu berinteraksi. Ya. Maka dalam interaksi itu manusia menggunakan media, yaitu dengan bahasa. Komunikasi verbal, lisan ataupun non-verbal dengan isyarat. Nah, kalau kita bicara tentang musnah dengan gibah dan fitnah itu bisa dilakukan dengan bahasa verbal, lisan, atau dengan jari-jari telunjuk. Sekarang ini, melalui media sosial. Ya. Di era sekarang ini, pertama, konteks Indonesia, ini kita memasuki tahun politik. Capres, cawapres sudah mendaftarkan, sudah disahkan oleh KPU. Betul, sudah disahkan? Mulai yang mendukung si A memfitnah si B, yang mendukung si B memfitnah si C, yang mendukung si C memfitnah si A. Hati-hati saudara-saudaraku tercinta. Kita boleh beda pilihan. Yang tidak boleh itu saling menggibah, saling mengadu domba, saling memfitnah. Itu yang harus diperhatikan. Ustadz Asep boleh punya jagoan. Saya punya jagoan, kita bersaing, nggak apa-apa. Tapi jangan Ustadz Asep memfitnah saya memfitnah Ustadz Asep. Ini kalau dalam konteks Indonesia. Dalam konteks internasional, kita sekarang sedang menghadapi fitnah, gibah, ya, terhadap saudara-saudara kita yang dijajah. Aneh orang Indonesia masih membela Israel, itu aneh seaneh-anehnya. Karena tidak senafas dengan ruh dari undang-undang dasar kita, Pancasila, yang jelas-jelas mengatakan kita ini harus meniadakan penjajahan di muka bumi ini. Tapi masih ada orang Indonesia yang kekeh ngabela Zionis yang jelas-jelas penjajah. Kalau kita punya peta tahun 1900, buka peta, nggak ada tuh negara Israel tuh. Di peta itu nggak ada. Yang ada Palestina. Nggak ada. Ya. Orang Israel itu dibabat habis oleh Nazi. Di bumi hanguskan oleh Nazi. Terusir kemana-mana. Salah satunya ngungsi ke Palestina. Orang Palestina orang baik-baik. Karunya sok weta. Kamu sok di dia tena naon. Karunya kamu teh tertindas. Kamu teh ku Nazi teh dikejar-kejar. Mereka itu adalah pengungsi. Maka tahun 1900 tidak ada di peta itu negara Israel. Enggak ada. Mereka pengungsi yang atas kebaikan penduduk Palestina diakui, bukan diakui, ditolong, sok.
karena yang dibantai di seluruh dunia teh Israel teh banyak, begitu dirangkul, sok we kamu berada di sini. Datang di mana-mana datang. Nah, terus ini singkat kata Ustadz Asepnya ada kalau ngobrol mah panjang pisan ya. Singkat kata gitu ya. Enggak, saya ingin menjelaskan. Aneh kalau ada orang Indonesia masih mendukung Zionis gitu loh. Aneh, dia nggak ngerti sejarah. Gitu. Kenapa? Israel itu datang sebagai pengungsi. Dirangkul, ditolong oleh orang Palestina. Dikasih wilayah, sok kamu di situ gitu. Nah, Mei tahun 1948, tepatnya 14 Mei 1948, Inggris memperjuangkan Israel tuh punya wilayah. Mulai ada wilayah sekitar 12% dari wilayah Palestina. Ya orang Palestina nggak mau dong. Ya, kok kita sudah berbuat baik, malah diaku. Terjadilah peperangan singkat. Ini singkatnya Ustadz Asepnya. Karena saya kan tidak sedang membahas itu. Saya lagi cerita fitnah dan gibah gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, terjadilah berbagai pemberontakan, pertempuran. Pemberontakan karena begini, ya. Mereka adalah pengungsi. Kemudian mengaku itu tempat nenek moyang mereka zaman dulu. Ya, diaku-taku mereka. Kebayang nggak? Yang tadinya 12% dari wilayah itu sekarang wilayah Palestina cuma 22% lagi. 78%-nya sekarang dicaplok, makanya suka istilah dicaplok. Ya. Jadi sebenarnya ya, kalau orang Palestina melawan itu mengambil haknya. Mirip seperti handphone saya diambil orang, ya. Saya kejar orang itu, saya pukul. Kenapa? Saya bukan menzolimi dia, dia menzolimi saya. Kalau Hamas itu nyerang karena beranggapan kamu itu menjajah saya. Seperti halnya dulu Bung Tomo dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh pendiri NU, berjuang ya di Surabaya. Sampai Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Dan 10 November menjadi hari. Karena itu pertempuran hebat. Dan seluruh media barat menyebut Bung Tomo dan para tokoh-tokoh yang menggerakkan masyarakat di Surabaya, mereka menyebutnya teroris. Menyebutnya ekstremis. Ya. Seperti halnya sekarang orang-orang Palestina yang berjuang disebutnya teroris, ekstremis. Padahal mereka bukan teroris. Mereka adalah orang yang ingin mengambil haknya. Kebayang atuh Bu, wilayah Palestina sekarang cuma 22%. 78%-nya diambilku. Dan Israel ini memang diprotes sama siapapun, di PBB segala macam, double gitu loh. Ya. Terus gitu. Itu sebuah kejahatan perang kalau tempat seperti rumah sakit, tempat pengungsian, sekolah, dibom, itu termasuk kejahatan perang. Walaupun di situ ada musuh, dalam peperangan itu nggak boleh. Misalnya, ya, Ustadz Asep lari ke rumah sakit, terus dibom rumah sakitnya, itu sebuah kejahatan perang. Ini mah di rumah sakit nggak ada tentara Hamas, di universitas nggak ada, di gereja, ya Anda pikir yang dihancurkan cuma masjid, gereja juga dihancurin. Karena di Palestina Kristen juga ada Kristen juga, ya.
Nah, tapi yang tersebar seolah-olah Palestina itu, Hamas itu menyerang Israel. Bukan menyerang, mengambil haknya. Nah ini fitnah terbesar saudara-saudara sekalian. Ini dalam skala internasional. Makanya presiden kita melalui menteri dalam negeri, menteri luar negerinya di PBB sudah jelas-jelas. Kami tidak berubah sejak zaman Bung Karno pidato di konferensi Asia Afrika bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa? Ya memang harus begitu. Ya. Gitu. Dan Pak Presiden dalam pidato di Oki sudah membuat pernyataan kita harus punya keberpihakan. Yaitu dengan cara memboikot produk-produk Israel. Makanya MUI mengeluarkan fatwa nomor berapa? 83 2023. Ada sejumlah produk yang mendukung Israel, mendukung nih. Apalagi produk Israel, ya, mendukung aja. Ada tukang hui misalnya. Tukang apa? Hui teh naon tah? Ada tukang ubi, tapi dia pasang bendera. Jangan dibeli, haram itu. Berarti dia mendukung. Walaupun hui Cilembu asli buat di Arjasari. Kabayang teh kalau ada ubi Cilembu Arjasari tapi yang jualannya pakai bendera Israel, nggak boleh dibeli, haram kata Majelis Ulama. Apalagi yang benar-benar produk mendukung saja, mendukung aja haram. Itu sejalan antara pidatonya Bung Karno, antara kebijakan Presiden RI pertama, kedua, ketiga sampai Presiden sekarang, bahwa kita tidak mentolerir sebuah kezoliman apapun, ya, termasuk yang dilakukan oleh sekarang terhadap, dan itu bukan yang pertama teman-teman sekalian. Penghancuran itu bukan yang pertama. Sudah berulang, ya, sampai akhirnya dicaplok, dan ya, tepi barat dan Gaza ini kemudian akhirnya yang 22% itu dibenteng, sehingga Gaza itu menjadi penjara terbesar di dunia. Kabayang tetah, etasi pengungsi nu ditulungan. Sekarang kemudian mengusir penduduk asli di situ, ya, luar biasa itu. Nah, tapi saudara-saudara, Anda jangan termakan oleh fitnah dan gibah. Ngomong-ngomong, gibah itu apa? Gibah itu diambil dari kata ghoba ya ghibu ghaib. Ghaib itu apa? Tidak ada. Dulu di pesantren, ya, Agus Wahyudin hadir, ya, Asep Saifuddin hadir, Aam Amiruddin goib. Goib itu artinya tidak. Apa cek ustadznya? Jika jin goib wae. Nah, jadi goib itu artinya. Nah, gibah itu diambil dari kata goib. Jadi kita membicarakan saat orang itu tidak ada. Ya. Jadi, nah itu, jadi gibah itu diambil dari kata goib. Artinya orang yang dibicarakannya goib. Tidak ada di tempat itu. Tapi kalau gini, ada saya, ada Pak Maman, ada Pak Ihsan, ada Pak Didik, ya. Iya Ustadz Asep. Eta si Ustadz Asep tehnya. Punten ieu mah contohnya. Eta si Kang Asep teh. Aya dia teh aya. Si Kang Asep mah kalah ka urang teh nya ngajak nraktir. Pas bagian bayar teh sok ngaleungit dia mah. Atuh urang teh papatungan mayaran ke Asep. Tapi Kang Asepna aya, gibah bukan?
Nah, bukan. Gibah mah begitu Ustadz Asep teh ke toilet, kemah tong ngajak di si Asep ah. Heeh, mana nama kalau kak kieu nya mana nama lamun ngajak nraktir. Pas bagian mayar teh pasti mana nama kieu punten ah bade jemput putra gitu. Sok we bereskeun cenah ku Pak Haam tah. Kan orang sok geuleuh nya. Nah, begitu Pak Asep teh datang deh. Nah, jadi kumaha eta Pak Maman eta teh tah. Nah, berarti itu apa? Nah, paham ya? Jadi gibah itu diambil dari kata ghaib. Objek yang diceritakannya nggak ada. Kalau ada mah bukan gibah. Karena yang bersangkutannya dengar, bersangkutannya bisa mengklarifikasi. Atau gini, Kang, lamun ngajak traktir, akang nu mayar teh. Terus lin ngaleungit kamu mah gimana? Nah itu mah amar ma'ruf. Ngomong. Atau misalnya, ya, ayah tadilah saya, Ustadz Asep, Pak Maman, Pak Ihsan, Pak Siswadi gitu kan, gitu, ya. Terus kieu, Pak Am, kalau janji jam 7 teh kudu jam 7 atuh. Anda mah janji jam 7 datang jam 8. Nah, Ustadz Asep berani ngomong ke saya. Maka itu namanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ustadz Asep berpahala karena negur saya. Akhirnya saya mengubah perilaku saya yang buruk. Jadi kalau mau amar ma'ruf. Tapi kalau gini, kalau saya nggak ada, ya tuh si Pak Amannya ada tuh udah mentang-mentang ngerasa senior kan mana teh. Jadi datang nanti sangeunahna tuh. Kurang menunggu di jam 7 dia mah jam 8. Geus kitu teh cuma sorry ya macet gitu ya. Begitu saya datang gitu, ya, jadi Ustadz kumaha eta teh. Gibah. Gibah. Jadi gibah itu diambil dari kata ghaib. Nah, apa ada hadis membedakan apa bedanya gibah dan fitnah? Ya. Atadruna mal ghibah, kata Nabi, tahu nggak gibah itu apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi sahabat mah kalau tidak tahu teh gini, Allah dan Rasul lebih tahu. Berarti mereka tidak tahu. Jadi ada saat Nabi itu menyampaikan agama dengan cara dialog. Atadruna mal ghibah, tahu nggak kalian gibah apa? Dzikruka akhaka fima yakrahu. Gibah itu kamu membicarakan apa yang tidak disukai saudaramu. Kamu membicarakan apa yang tidak disukai saudaramu. Ya. Jadi membicarakan di belakang saudaramu apa yang tidak disukainya. Qila afara'aita in kana fi akhi. Di antara mereka ada yang bilang, bagaimana kalau yang kita omongkan itu memang ada pada orang itu? Gitu. Jadi kata Nabi, gibah itu dzikruka akhaka fima yak. Kamu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Lalu kata sahabat, afara'aita in kana fi akhi. Gimana kalau yang kita omongkan itu emang itu kelakuannya? Tadi masalah Ustadz Asep ngaleungit. Emang gitu dia mah. Ngajak nraktir pas bagian bayar. Ya, puntennya ku Ustadz Ame dibayar, abdi bade jemput anak. Emang gitu kelakuan. Atau misalnya tadi, memang kelakuan saya teh tipe nu teu disiplin waktu teh. Tapi masalahnya Ustadz Asep dan teman-teman teh ngomongnya di belakang saya. Itu jadi gibah. Walaupun memang betul saya begitu. Kata Nabi, iya itu teh gibah. In kana fihi mataqul faqad ghtabtahu. Kalau kamu ngomongin apa yang ada pada saudaramu dan saudaramu nggak suka kalau itu diomongin di belakang kamu, itu gibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau tidak ada pada saudaramu, kamu sungguh sudah memfitnahnya. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau gibah mah memang benar itu gitu. Tapi kamu ngomongin di belakang dia. Tapi kalau yang kamu omongkan itu tidak nyata,
Ya, itu fitnah. Gitu. Faqad bahat tahu. Sungguh kamu telah menuduhnya dengan fitnah. Jelas perbedaannya, Bu? Apa bedanya? Kalau gibah membicarakan di belakang orang dan dia tidak. Tapi memang benar dia melakukan itu. Kalau fitnah mah tidak melakukan. Gitu. Nah si Pak mah jago kredit dia mah. Mobil anyar kredit, mobil anyar kredit. Tapi Anda ngomonginya di belakang saya. Apa namanya? Karena memang benar ngeredit. Benar kredit saya teh. Tapi saya nggak suka Anda ngomong gitu di belakang saya. Nah masalahnya saudara-saudara, saya makan nggak pernah beli mobil kredit atau cash. Cash. Berarti Anda sudah apa? Oh si Pak mau mobil anyar-anyar padahal kredit. Siapa bilang kredit? Aku mah cash Ustadz, cash. Bahkan aku mah nggak pernah minta diskon. Aib minta diskon, cash. Nah, berarti Anda sudah memfitnah. Ya. Jadi gibah itu intinya dzikruka akhoka fima yakrahu. Kamu membicarakan sesuatu yang tidak disukai. Berarti kalau membicarakan sesuatu yang tidak menyangkut martabat dan kehormatannya, tapi sisi baiknya bukan gibah. Ya. Jadi orang mah kudu juga Ustadz Asep. Atuh aku tanya DP rumah. Aku teh mau minjem dah. Kasih Ustadz Asep. Naon cik? Wios ti abdi. Ustadz Asep mah gitu dah. Wios ti abdi. Terus pernah ya saya teh nyekolahin anak. Butuh biaya kan gitu. Terus aku teh bilang, Ustadz apa coba? Aku teh swear mau pinjem sama dia teh. Kalau kaki wios ya cenah. Enggak usah dipikirin. Nah, susah loh cari orang kayak Asep. Susah. Nah, itu gibah bukan? Kenapa? Karena kebaikannya. Jadi walaupun di belakangnya, tapi kebaikannya. Tidak berkaitan dengan masalah martabat dan kehormatannya. Tapi bicara tentang kemuliaan perilaku dan hatinya. Nah itu mah boleh. Gitu. Jadi kalau saya cerita misalnya, Bapak Ibu ada seorang ulama hebat. Beliau menulis karya ilmiah setebal 30 jilid. Yaitu Tafsir Al-Azhar. Ditulis oleh almarhum Buya Hamka. Saat beliau dipenjarakan karena berseberangan pemikirannya dengan Bung Karno. Dan Bung Karno itulah yang mempenjarakan Buya Hamka. Tapi ketika Bung Karno sakit, dia amanah ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Dan dengan kerendahan hatinya, saat Bung Karno meninggal, Buya Hamka yang menyolatkan dan mengimami mayitnya. Padahal Bung Karno lah yang memenjarakan Buya Hamka. Cek jamaah teh, gibah. Gibah bukan? Ah, bukan. Kita lagi cerita keluasan hati seorang ulama yang bernama dan Buya Hamka mengatakan, saya berterima kasih berbeda pandangan tentang dengan Bung Karno. Kalau saya tidak dipenjarakan, maka saya tidak akan punya waktu untuk menulis buku setebal 30 jilid. Anda mah can maca buku eta teh. Beliau menulis, Anda mah maca gente. Bahkan ada yang baru dengar, oh ayah, aduh parah itu teh. Tafsir Al-Azhar, ya. Jadi yang ingin saya ceritakan, kalau kita bercerita tentang seorang tokoh, tentang kebaikannya, tentang kehebatannya, itu tidak disebut gibah. Karena bicara tentang kebaikannya. Ya, gitu. Nah, berarti gibah dan fitnah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa?
Gini, gibah dan fitnah itu. Gibah itu apa tadi? Membicarakan di belakang orangnya sesuatu yang tidak disukai, tapi memang benar adanya. Kalau tidak benar, fitnah. Berarti gibah dan fitnah kaitan dengan amaliyah apa? Jadi gibah dan fitnah berkaitan dengan amaliyah apa? Perbuatan apa? Perbuatan buruk, perbuatan lisan. Perbuatan buruk. Ya Allah, beri hamba kesabaran, ketabahan ya Allah. Kan saya teh asa udah ngasih clue begitu banyak ya gitu. Jadi apa itu gibah? Membicarakan. Kalau benar adanya gibah, kalau tidak benar adalah fitnah. Jadi itu amaliyah apa? Amaliyah buruk. Amaliyah lisan. Ya. Makanya kalau cuma dalam pikiran, dalam hati tidak disebut gibah. Nih ya, saya dina hate we. Dina hate. Tapi teu keluar. Dina hate ya, ceritana hate. Berbicara, pikiran berbicara. Ya. Anda nggak bisa tahu kan? Dina otak teh kieu. Si Ustadz Asep mah gawe teh ngajak traktir. Pas bagian bayar, aya we alasan teh menghilang. Ke toilet lah, jemput anak lah. Akhirnya urang nu mayar. Iya, loading dina otak saya. Ada di hati. Gibah bukan? Nah jadi kalau dalam pikiran bukan gibah. Paham? Jadi gibah itu amaliyah lisan. Ingat tak? Amaliyah buruk. Untung tadi ngajar teh ngadoa heula sing sabar. Amaliyah lisan. Berarti kalau baru amaliyah fikir tidak disebut gibah. Tidak disebut fitnah, baru amaliyah fikir. Ya. Paham Bu? Jadi disebut gibah dan fitnah itu kalau sudah diucapkan atau dituliskan. Ya. Kan boleh jadi. Kalau di gibah bisa dituliskan enggak? Ya. Kan aya jelema maca mau dituliskan mah jadi fitnah. Kayak lah pokoknya mah kudu diekspresikan. Nah jadi kalau baru di pikiran dalam hati mah itu tidak disebut gibah. Gitu. Ya. Sampai di situ jelas? Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang benar atau lebih baik kamu diam. Ya. Paham? Kenapa diam aja? Aku teh mau ngomongin Kang Asep tapi dosa. Ya kan? Kunaon paham diam wae. Urang teh kan hayang ngomongkeun si Pak Asep nya. Da kan jelemana pi kasebeleun manehna mah. Tapi dosa. Urang cicing. Tapi udah kadu ngomong keun tah. Paham Bu? Jadi yang namanya gibah itu amaliyah lisan. Karena itu Nabi mengatakan kul khairon, bicara yang baik, bicara yang benar. Kalau kamu nggak bisa bicara yang benar, dah diem aja. Gitu. Ih kamu mah ari keur kumpul teh cicing wae diem aja. Ya aku harus ngomong apa ya? Mun aku ngomong sok bidosaeun aku mah jadi orang kunci bela. Aku mah bawaannya gitu, lamun ngomong sok pidosaeun jadi aku mah diem aja. Sok kayak aya naon gorengan, aya tahu, ambil tahu, aya kerupuk. Jadi dia mah nggak banyak ngomongan, banyak nyapek. Nggak banyak ngomong, tapi banyak ngunyah. Nggak banyak ngomong orang nate, ngunyah. Ya geus ngomong kemana-mana teh, kiripik, berek sakelar.
Daripada orang dosa. Ngomong atuh. Gala orang kerdahar heula tuh. Muliaan itu. Hanya merenang eta hidangan habis ku dia. Paham Bu maksudnya? Nah saking gini, sebaik-baik orang tuh orang yang kalau bicara benar, kalau enggak ya udah aku diem aja. Makanya ada yang gini, Pak Am saya suka disebut judes loh sama keluarga suami saya. Sebab saya mah emang aku ngomong kalau sifatnya tidak mengandung dosa, misalnya ngomongin anak, gimana anak nomor 2? Oh iya gini, oh iya kita pengalaman, bagi pengalaman ya gitu. Terus kalau anak remaja itu gimana? Karena aku sudah punya anak remaja, aku sharing. Kalau anak remaja mah jangan dimusuhi, kita kudungannya. Nah, tapi begitu udah ada, biasa kan Ari dina kumpulan keluarga sok ya kan. Tah si Ce Isahnya. Si Ce Isah teh tah. Kalau udah mulai ngomongkan, aku teh pura-pura ngambil apa, aku menghindar gitu. Paham itu teh memutuskan silaturahmi, bukan. Kamu memutuskan keburukan. Jadi Bu, yuk kita latih untuk bicara yang benar. Kalau tidak bicara benar itu hadis riwayat Imam Muslim. Ini ada hadis lagi riwayat Imam Tirmidzi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya, apa yang menyebabkan orang masuk surga? Amalan apa yang paling banyak orang masuk surga? Kata Nabi 2, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Itu yang bakal banyak memasukkan orang ke surga. Takwa itu artinya hati-hati Bu. Ngomong hati-hati. Jadi gini, kalau misalnya ibu dapat rezeki dari suami, istri yang takwa mah ya, ayah punten ini udah dikeluarkan zakatnya belum? Ya. Kata suami teh, udah mah aman. Ayah nggak pernah ngasih ke kamu rezeki kecuali ku ayah udah dibersihkan. Nah orang takwa tuh hati-hati. Ya kata Umar bin Khattab, takwa itu seperti kamu lewat di situ banyak duri. Maka apa yang kamu lakukan? Kamu hati-hati melangkah. Nah orang takwa itu orang yang hati-hati melangkah dalam hidup. Ya kan? Gitu. Nah terus kalau lagi banyakan di meja gini, ini gorengan tuh halal nggak sih? Ya iya atuh sok. Nah itu orang takwa. Ya. Kan orang yang hati-hati, alhamdulillah. Ya Allah, ya, gitu kan. Bari belum ada kesepakatan, teh boleh atau tidak. Ya, gitu. Sikat, udah di meja. Iya walaupun di meja tapi untuk kita bukan. Ya, gitu. Orang takwa mah, ini tuh saya boleh nggak? Mohon Pak, mangga itu teh. Nah, baru saya mencicipi. Boleh nggak saya minum? Iya tuh itu teh Kang Epaan. Nah gitu. Iya mah, duduk. Alhamdulillah. Nah, cek tuan rumah teh. Halo. Nah, jadi orang takwa mah orang yang hati-hati. Ya. Jadi yang akan banyak memasukkan ke surga itu kata Nabi, takwa Allah, kamu takwa. Kamu hati-hati wa husnul khuluq dan baik akhlak. Di dalam hadis lain dikatakan, baik akhlak itu kata Nabi, ada yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Hayyin, layin, qorib, sahal. Hayyin itu artinya orang yang bisa mengendalikan marah. Jadi orang yang berakhlak mulia itu biasanya dia sangat pandai mengendalikan marah. Ya. Suami ibu tah, dia hayyin, sangat pandai mengendalikan marah. Kan suami ibu mah tara amak-amakan kan? Oh sok. Mun suami nanti ayah gibah tah. Tapi suaminya kan ayah bari osok ningali ka suamina. Jadi gini Bu, Anda tahu nggak? Kalau kita jadi orang yang bisa mengendalikan marah, itu husnul khuluq. Timbangan amal berat nate besar. Hayyin, layin, lembut, tidak kasar. Ya, tidak kasar. Orangnya itu tidak kasar. Ke manusia, ke binatang tuh maksudnya penyayang gitu. Ya. Suami tertidur, calangat gitu ya.
ditutupkan mulutnya. Itu layin, lembut. Kan aya, nih juga jurig sare teh. Kan aya nu kitu ya. Gitu. Juga jurig sare. Itu tidak layin. Nya salaki disebut jurig atuh kumaha sih. Tapi kalau aduh si ayah karunya meni capek. Kan suamimu itu kan capek seharian tertidur sampai calangap. Ongkoh nonton TV calangap gitu ya. Ibu orang yang lain mah dengan lembut. Ayah pindah atuh kalau mau tidur mah gitu. Itu lain ya gitu. Orang yang lain mah lembut mah ini. Mah ari kunci mobil, kunci motor teh di mananya? Kayak sakedapnya ku mamah. Ari tadi ayah, nya eta ayah teh biasana di laci dicari gitu ya. Itu lain. Mah ari kunci motor di mana? Sugan. Matak nyimpen teh jangan di mana aja gerak. Ibu tipe yang mana? Nu kadua apa nu kahiji? Hese asup surga. Susah, asup surgana rada susah tah. Ibu harusnya gini, mah ari kunci mobil mana kayak orang pelarian heula. Ayah teh biasanya di laci ya iya. Nanti kayak ibu teh naik ka luhur cari di kamar di mana. Nah, itu namanya layin. Tah, husnul khuluq. Cepat masuk surganya. Mah ari kunci cukan. Nyimpen di mana wae atuh. Cok we cari ku sorangan Nanya mamah nu kudu bertanggung jawab masih. Ayat tadi di nu kitu. Please Bu, kudu husnul khuluq. Jadi kata Nabi, cek. Nah. Ustadz Asep, maaf belum ngutip Quran ya, bentar ya. Cek Ustadz Asep teh kalau kayak orang jadi contoh. Nah. Yang contoh nanti butut deh. Iya Ustaz berpahala. Nah, karena ini saya baru mengutip hadis-hadis dulu. Jadi kata Nabi yang banyak memasukkan orang ke surga an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak membuat orang itu masuk surga? Taqwallah, orang yang hati-hati dalam hidupnya. Husnul khuluq, baik akhlak. Baik akhlak itu hayyin, bisa mengendalikan marah. Layin, lembut. Sahal. Sahal itu artinya suka mempermudah. Nah, suka mempermudah. Ya. Ustadz Asep pinjam ke saya 1 juta. Ya. Janjinya November. Ustadz, saya belum ada uang. Nggak apa-apa, santai aja dah, saya juga nggak perlu. Ya, nggak apa-apa, sok we santai. Ya, pas Januari begitu ningali wajah nama dia mau minta maaf lagi kan. Ningali wajah nama beda ada jadi juga sedih gitu. Saya langsung, Ustadz Asep hutang 1 juta teh saya anggap lunas. Ustadz nggak usah mikirin lagi, sudah saya hibahkan, sudah saya halalkan ya. Dia teh senang ketemu istrinya. Alhamdulillah mah aku teh mau minta penangguhan. Pek cek Ustadz Aam teh cenah keun we keur barudak mah sahal, saya mempermudah. Paham Bu? Nah, itu sahal. Ya. Jadi orang yang berakhlak mulia itu mempermudah gitu sama orang teh, mempermudah. Ya. Ke supermarket teh jadi, ya jadi. Mama, ayah teh macet ya. Kalau ke rumah dulu, kayaknya takut keburu tutup tah supermarketnya. Nggak apa-apa, ayah ketemu aja nanti di supermarket. Mama dari rumah pakai Gojek. Nanti aja ketemu di sana. Sahal apa ente? Nah, tapi ibu makan, embung ah, jemput ah. Terus mama karena Grab embung orang mah. Dah gitulah laki mah. Iya mah ayah teh tadi rapat. Sok tak dahar tak rapat tah. Ari istri
Katanya mau dijemput, malah tah. Nu kitu teh istri teh hese asup surgana teh. Bikin sahar. Ya, gitu. Ya. Ayah kalau pulang, dah mamah teh asa pengen sate, nya ku ayah dibeliin kan gitu. Pas pulang teh, mamah, aduh maaf teh, lupa. Ya teu nanaon atuh ayah besok lagi juga bisa. Sahal teh? Surga. Pas datang teh, ayah kumaha sate teh? Astagfirullah, tah dalalaki mah. Janji beli sate. Apa sih susahnya? Nepi ka subuh ngambek tah. Susah asup surga teh. Mata kata Nabi, yang bikin orang gampang masuk surga itu husnul khuluq. Tidak gampang marah, bisa mengendalikan marah. Terus lembut, tidak kasar. Terus tipe nate simple gitu, mudah gitu ya. Mah besok kita ada reuni haji ya kan gitu. Ya tuh insya Allah ya. Ayah pakai baju apa ya bebas lah mah. Ya. Tapi kata teman-teman mah dress code-na putih. Nya tuh pakai baju yang putih. Tapi mamah teh gaduh. Ya atuh warna biru we. Yalah biru ge teh nanaonnya. Udah selesai. Iya ali mama isin jadi kabeh bodas ngan mama biru kajian teh jadi mama apa mah atuh pas ya hese asup surga nu gitu. Orang nanti ribet gitu kan. Nah, jadi Bu ternyatanya kalau ingin masuk surga mah orang teh jangan ribet gitu. Jelas Bu? Saha dicontohkan ayat semua ya teh. Qorib itu artinya orangnya dekat. Jadi maksudnya akrab, qorib, akrab gitu loh. Ya, humble, ya, ramah. Teteh nyana pulpen, teh nyana pulpen sekali ewang we. Tetehnya itu namanya qorib. Ya. Teteh nyana pulpen. Ek ngaji, ek ulin. Jadi kabayang teh orang yang apa tadi? Qorib itu orang sebelah tuh bikin enak. Nah kan gitu ya. Teteh, aku teh nggak bawa pulpen. Nggak bawa pulpen. Nanti ya saya lihat. Ih, cuma satu. Udah sekali ewang, sekali ewang. Nulis, itu namanya qorib. Bu, Anda ngadepin orang itu pasti enak kan? Isi teteh bager pisan. Padahal cuma meminjamkan pulpen, itu pun sekali ewang. Gitu. Ya, dati aya deui kan gitu. Sekali iya, tapi dia mau gitu ngeringankan, gitu kan? Iya, berbagi. Kan? Anda kesini teh mau ngaji, bawa dong pulpen ke, Quran ke, catatan. Anda bawa Quran. Si temen teh nggak bawa gini, kieu teh. Kabayang teh. Silakan surat Ali Imran ayat 8. Nah, berarti saya teh tidak qorib. Tapi kalau saya ini. Masalahnya kumanehna teh kalah dikuasai. Paham Bu? Nah gitu ya. Atuh teh maca Quran ge jadi alat peraga ya kan gitu. Berpahala. Da belum ada ayat Ustaz kalem. Daripada kieu urang di dia maca Quran. Can aya Quran, kalem ya. Sahal ya. Nah, jadi kata Nabi ada 4 tipe manusia yang tidak akan pernah ya disentuh oleh api neraka. Apa tadi? Hayyin, bisa mengendalikan marah. Lain, tidak kasar, lembut ya. Sahal, suka mempermudah
Selama bisa dipermudah lah, dipermudah. Terus Qorib, orangnya humble, ya kan gitu. Orangnya bijaksana, orangnya ramah gitu. Jadi gini Bu, sebenarnya apa ya? Hatena nu bersihkan aya nu wajahnya juga kereng gitu kan. Tapi bager kan aya. Teteh dapa gitu kan. Tapi mun keur kieu mah gitu kan. Gitu ya. Nah, termasuk Qorib juga kalau di pengajian ya. Misalnya Anda masih ada tempat geser. Teteh sih. Itu namanya apa? Qorib. Nah, yang enggak Qorib mah aya rawangan kayak bisa datang si ibu eta sih. Jadi duduk nanti juga atas. Eta si ibu eta bisa duduk ujug-ujug didinya sok ujug-ujug nyolonong si ibu eta mah. Nah, tapi yang Qorib ibu sini. Gitu ya. Pak, ibu mah kan insya Allah ibu bapak mah rata-rata husnul khuluq. Anda mah bisa mengendalikan marah, Anda mah bisa apa tadi lembut, Anda mah suka mempermudah, akrab. Tapi jangan disalahartikan mempermudah teh melanggar aturannya gitu. Misalnya saya ngebimbing mahasiswa, kan saya teliti bapak kalah ka ceramah mempermudah, yo tingali dicoret-coret ku si bapak. Nah, ari eta mah profesionalisme. Jadi gini, Ustadz Asep ya dosen pembimbing saya. Pak, iya Pak. Aam, ya teorina salah, ya kamu ari ngutip teh nggak boleh gini, coret. Semua halaman dicoret-coret. Terus kan, eta pembimbingna tidak baik akhlak. Susah asup surga na. Nah, iya orang dipersulit. Nah, eta masalah. Ari masalahnya Pak Asep ini dosen yang memang care sama mahasiswa. Jadi kalau ngerjain tugas teh bener dibaca, bener teliti. Maka beliau justru kudu begitu. Nih, bisi gitunya di sini ada yang jadi dosen gini. Alah orang teh bisi susah asup surga. Salah ge bener gitu. Aneh sih ibu etanya jadi bager hayang asup surga. Jadi kalau kita jadi guru mah tetap salah ya kudu dicoret ya. Tetap nih kudu teliti kalau jadi dosen mah ya, apalagi kalau kita jadi pembimbing teliti gitu kan. Kenapa? Sebab kita ingin murid kita lebih pintar dari kita. Ingin lebih berilmu dari kita. Coret, koma, ini, sampai cara ngutipnya salah, ditegur ini. Sampai ini, berarti Anda dosen yang amanah. Ya, ulah gini, Pak gini, tanda tangan, ACC. Nah, salah, itu Anda tidak amanah. Gitu, ya. Sengaja saya kasih contoh, bisi dikontradiktifkan ini. Ya, hadis ini. Nah terus wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi pernah ditanya, apa yang membuat orang banyak masuk neraka? Kalau tadi mah amalan apa yang membuat orang banyak masuk? Kata Nabi, yang membuat orang banyak masuk surga dua, taqwallah wa husnul takwa dan baik akhlak. Wasuila, lalu ditanya lagi, an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Apa yang membuat orang banyak masuk neraka? Kata Nabi, dua juga. Al-fam, lisan, wal faraj, kemaluan. Jadi yang membuat orang banyak masuk neraka itu fam, mulut dan kemaluan. Ya, maksudnya nafsu syahwat, kemaluan. Ya. Nah, yang paling banyak itu ya mulut. Jadi orang banyak masuk neraka itu ya karena mulut. Makanya Nabi sampai menghubungkan beriman kepada Allah dan Rasul itu dengan lisan. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang tadi saya kutip, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon. Ngomong yang benar. Kalau kamu nggak bisa ngomong benar, diam itu lebih bagus. Nah, di hadis ini, di hadis riwayat Imam Tirmidzi ini ada tambahan, amalan apa yang membuat orang banyak masuk neraka? Kata Nabi, mengikuti syahwat, nafsu syahwat dan lisan yang tidak terjaga. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar para guru kita yang mengingatkan jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut,
Ya, orang bangkrut itu kata Nabi dia yasumun nahar yaqumu billail. Boleh jadi dia itu ahli ibadah, siangnya puasa, malamnya dia tahajud, tapi syatama hadza dzalama hadza, suka ngomongin si itu, ngomongin si ini, memfitnah si itu, memfitnah si ini, adu domba si itu, adu domba si ini. Kalau adu domba fitnah itu kaitannya dengan lisan. Ya, apalagi sekarang ada tambahan dengan tulisan di medsos itu. Ya, mantak ibu jangan sampai kita ini jadi perpanjangan gibah. Kalau Anda terima di WA Anda ada apa gitu, baca. Iya mah bisa jadi fitnah, bisa jadi gibah, delete. Ya, Bu, ada seorang profesor di Illinois University. Kenapa orang sangat senang ngomongin gibah? Secara psikologi. Kenapa kita tuh senang ngomongin gibah? Ini yang meneliti seorang profesor di Illinois University, Amerika Serikat. Di salah satu bukunya. Ya. Kenapa, Bu? Karena katanya orang yang gibah itu merasa dia punya rahasia orang lain. Ani, Rita, Ica, Kadariyeger. Ngumpul-ngumpul. Iya rahasia. Kade tong bocor. Tong beja-beja. Hanya kita-kita aja. Nah itu katanya orang yang gibah itu kalau oh gitu? Ya aku baru tahu. Dia akan gibahnya makin dahsyat. Kenapa? Dia merasa punya informasi dari sumber pertama. Nah, mata orang gibah mah jangan, oh gitu? Anda teh kudu cuek. Ani, Rita, Wiwi, Susi ka dia. Orang aya berita. Mana hafal kan? Si Eis? Eis mah. Eis seangkatan orang geningan. Anu geus jadi public figure. Oh eta, emang kenapa? Proses pengadilan selesai. Ih, tersangkanya. Tah, dia itu makin seneng. Mata kalau gitu teh, Anda ingin, tuh eta mah urusan pribadi tong dibahas. Nauzubillah kita juga bisa begitu. Geus tong ngobrolin ini. Nah, dia disembuhkan oleh Anda. Paham? Tapi kan, oh gitu, tersangkanya. Padahal kan kalau lihat di IG namanya kasalaki namanya ya Allah. Itu secara psikis dia makin merasa jadi hebat. Marane itu apal kan, aku kan Hawa gitu. Paham maksudnya Bu? Nah jadi makanya katanya kenapa sih orang yang gosip itu dia makin menjadi-jadi ketika yang lain merasa baru dengar dari dia. Ya, mata caranya untuk menyelamatkan orang yang suka ngegosip teh jangan jangan ditanggapi. Bila perlu diingat, geus atulah urusan cerai wae kamu bahas, udah itu mah urusan dia. Mungkin itu saja yang terbaik untuk mereka. Udah nggak usah ngurus, sok ngobrolkan yang lain. Daripada kamu ngobrolkan salaki batur, ngomong salaki sorangan sok. Kalau ngomong salaki batur, salaki sorangan tadi diurus kumaha nih. Nah gitu ya. Jadi saya lagi cerita tentang amalan yang banyak memasukkan surga itu adalah akhlak mulia dan takwa, hati-hati menjalani hidup. Yang banyak memasukkan ke neraka lisan dan syahwat, ya kan gitu. Nah, karena itu saking dahsyatnya gibah ya, maka Allah memberikan perumpamaan yang begitu buruk terhadap orang-orang gibah. Mangga Ustad. Akhirnya ayat oke ya. Surat Al-Hujurat ayat 12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
ونجتنب كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. Ya, saudara-saudaraku tercinta, mengapa Nabi sampai mengatakan yang banyak memasukkan orang ke neraka itu diantaranya lisan yang tidak terjaga. Dikuatkan lagi dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang yang beriman, jauhi prasangka buruk. Nih, gibah itu mulainya boleh jadi dari prasangka buruk. Ya. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Prasangka buruk itu dosa. Wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Jadi gini Bu, kita ini disuruh oleh Allah untuk melihat orang itu sisi baiknya. Karena gini, manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada aja sisi jeleknya. Bahkan sisi baik itu dilihat dari dimensi lain jadi sisi buruk. Ya, sekali lagi, sisi baik tapi dilihat dari sisi yang lain menjadi buruk. Contoh, Ustadz Asep itu tipe yang sangat sayang kepada istrinya. Bawain oleh-oleh, perhatian, ya. Pokoknya nama suami idaman aja. Sangat sayang kepada istri, ya. Dermawan. Istrinya seringkali, "Mah, mau makan di mana? Hayu," gitu loh. Pokoknya nama suami idaman. Baik tidak, Pak? Sayang sama istri, dermawan sama istri, lembut sama istri, itu sisi baik. Ternyata Ustadz Asep tuh kepada teman-teman perempuannya di kantor juga begitu. Sok masihan artos ya. Ya jika ke istri we sok ramah, sok nraktir. Nah, enggak, aku lagi cerita nih. Punten Ustadz Asep contohnya. Sisi baik Ustadz Asep kepada istri yang ramah, dermawan, perhatian. Baik kan? Tapi begitu dia lakukan kepada di luar istrinya, maka sifat baik itu jadi, gitu, itu manusia mah gitu. Paham Bu? Nah gitu. Ustadz Asep itu tipe yang judes ke istrinya. Pedit deh. Judes, pedit. Jelek buruk? Jelek. Tapi ternyata ke perempuan lain juga dia mah gitu. Pedit, judes. Bagus. Bagus. Jadi ibu pengen suami yang judes ka ibu, judes ka batur, atau dermawan ka ibu, dermawan ka batur? Anda mah baik ke saya, judes ka batur. Nah jadi gini aku lagi cerita. Kadang manusia mah ada sisi baik, tapi sisi baik itu menjadi sisi buruk, paham nggak? Iya, mungkin saja Ustadz Asep teh emang tipenya gitu, dermawan, bager, ka istri, ka batur. Tapi tidak bermaksud apa-apa ke teman-teman di kantor teh. Jadi mun aya nu susah dibantuan, ya. Kadang-kadang Ustadz Asep mun aya rezeki teh, barudak, ayo makan ditraktir. Dan memang sifatnya dari kuliah juga begitu, ya. Nah, sebenarnya baik, gitu. Tapi boleh jadi aya nu GR ka Ustadz Asep. Ya, kayak Lilis tah. Ya, Lilis ya. Rema tah, ya, gitu.
Nunung tah. Jadi disangkana Ustad Asep teh bogoh ka manehna. Padahal Ustad Asep mah henteu memperlakukan mereka sama. Tah gitu. Jadi gini loh Bu, manusia mah pasti selalu ada buruknya. Makanya wala tajassasu. Kamu jangan cari-cari kesalahan orang. Kalau kamu cari kesalahan orang, pasti akan temukan di orang itu keburukannya. Bu, ari ke suami teh jangan cari-cari keburukannya, udah pasti ketemu. Ibu ge mau dikoreh-koreh mah banyak. Jelas Bu? Jadi ginilah. Jadi jangan ayah mau ini Anda teh lihat suami Anda teh buruk aja. Ibu ge kalau digali lebih banyak dari suamimu buruk nete. Ibu menemukan 10 keburukan suami. Akhirnya ibu digali ku suami aya 18 keburukan. Nah, jadi kalau kita saling menggugat, saling mencari keburukan, pasti kita tidak akan pernah menemukan manusia sempurna. Jadi gimana? Wala tajassasu. Sok kamu teh atuh. Jangan lihat sisi orang teh buruk, baiknya saja. Kayak begini deh. Kalau nggak salah minggu kemarin ya ada yang gini, nanya. Ih, kalah rajin, tahajud, saum Senin, Kemis, duha, orat masih dibuka. Nah, eta teh menurut saya keliru berpikirnya. Ya Allah, eta orang tehnya tahajudnya sudah rajin, saum Senin, Kamisnya rajin, baca Quran. Tinggal nutup orat, tinggal 1 langkah lagi. Mudah-mudahan dia bisa nutup orat. Gitu, jangan percuma. Tahajud, saum Senin, Kemis. Nah, jangan bilang percuma gitu. Jelas Bu? Jadi Anda kalau lihat sisi baik itu, maka Anda akan lebih cenderung mendoakan gitu. Ya. Makanya di sini tajallat jangan kamu cari-cari. Nah, wala yaktabantukum ba'du. Jangan kamu gibah. Tadi sudah saya jelaskan apa arti gibah? Nah, lalu di sini ada spesifik tentang gibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Jadi kalau kita ngagibah, kita teh diumpamakan seperti memakan bangkainya. Bangkai itu kan artinya sudah mati, dagingnya dimakan. Ayam saja yang halal, ari bangkai mah haram dimakan. Apalagi manusia, walaupun disembelih. Ya. Daging manusia mah haram, menyembelihnya juga haram. Maksudnya gini, betapa hinanya. Jadi kalau misalnya Ustadz Asep lagi ngagosip, bayangkan kerdahar bangke. Mun temen Anda, Nina ratih ka dieu aya gos. Ieu temen aku lagi makan bangke karunya, ingetin. Gitu. Ya. Kalaupun iya, mendingan ngomong ke orang yang diomonginya supaya dia berubah. Ya. Fakarihtumu, kalau kamu makan bangkai pasti kamu merasa jijik. Jadi harusnya sampai pada titik kalau orang gibah itu jijik kita. Aduh, ya sebenarnya dia keur makan bangkai. Kudu sampai titik itu. Ya. Wattaqullah, takwa kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Nah saudara-saudara, jadi disimpulkan gibah itu hak. Tapi ada gibah yang boleh. Ada gibah yang boleh. Apa itu? Minggu depan. Ada 6 gibah yang boleh. 6. Ya. Cek Anda teh. Nah jikana eta lumayan tah ada boleh gibah tah. Ada 6 yang dibolehkan. Itu merujuk ke surat An-Nisa ayat 148. Tapi minggu depan akan kita bahas. Ya. Tetap judulnya musnah karena gibah dan fitnah. Insya Allah minggu depan akan kita bahas gibah yang dibolehkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.